STEM. Oke, jadi pertamanya teman-teman harus punya aplikasi yang namanya Imagi. Bisa download, mungkin nanti akan aku upload linknya di deskripsi box. Oke, teman-teman buka Imagi, bikin aplikasi account-nya, terus teman-teman buka file, habis itu teman-teman buka open, terus teman-teman cari gambar Imagi yang teman-teman mau. Nah, kalau gambar Imagi yang aku mau itu ini teman-teman. Nah, gambar Imagi aku kebetulan sih, maksudnya alhamdulillah gambar Imagi aku tuh kebetulan. Nah, gimana sih cara kita menganalisis gambar STEM yang ada di sini? Oke, kalau bulat-bulat itu nggak sesusah kapsul atau nggak sesusah bukan kapsul, apa sih, batang gitu ya. Karena kalau bulat-bulat itu teman-teman cuma perlu ngukur diameternya aja. Diameter bisa ke sini, bisa ke bawah, pokoknya hanya diameternya saja. Sebelum kita ngukur diameternya, teman-teman harus set scale dulu. Kalau ngeliat di sini, skalanya itu kita tuh 1 mikro. Gimana sih cara nge-set scale-nya? Nge-set scale-nya gampang banget. Teman-teman ke analyze, terus teman-teman set scale. Teman-teman remove dulu in case kalau ada scale yang sebelum-sebelumnya. Kalau udah, teman-teman klik OK, terus teman-teman klik ini nih, segmented yang apa sih, garis, kayak garis ada kepalanya gitu somehow. Terus teman-teman shift, teman-teman tarik. Nah, gimana sih supaya teman-teman nariknya lurus, nggak tremor, nggak samping, nggak gini, nggak gitu-gitu. Itu teman-teman tinggal sambil narik, sebelum narik teman-teman klik shift, biar teman-teman tarik, dia bakal lurus. Gitu. Karena kita di mikro, tadi kegedean, berarti kita tarik lurus aja dari mikro. Tarik sampai selesai, teman-teman balik ke analyze, teman-teman set scale, dapat scale sini. Nah, teman-teman ubah pixel jadi mikro, atau kalau di sini ke deteknya itu nano, berarti dia harus dikali 1000. Ini unitnya ganti aja jadi nano gitu. Oke. Dan nah, sekarang adalah the worst part. Worst part is teman-teman harus ngeklikin semua satu-satu. Teman-teman harus ukur satu-satu diameternya. Caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang. Teman-teman bisa ini nih, salah satu di sini. Teman-teman ambil titik tengahnya, menurut aku titik tengahnya ini di sini. Teman-teman tarik garis lurus ke bawah. Kalau misalkan teman-teman merasa belum, teman-teman tarik lagi garis lurus, shift, and then Ctrl F, Ctrl M. Nah, dia bakal dapat kedetek hasil, nanti bakal kedetek hasil minnya. Nah, berapa sih data yang harus diambil pasti gitu. Representatif teman-teman. Kalau bisa semuanya, tapi kalau bisa yang terlihat aja. Kemarin aku sempat nyoba sampai 300, tapi ternyata lupa aku scale. Jadi ini di sini aku ngulang. Mungkin setelah aku selesai melakukan semua scaling ini scalingnya sih random ya teman-teman, mau boleh mana aja. Ya, misalkan ini gini nih, ini gini, gitu. Teman-teman scale. Terus nggak harus yang cantik aja, yang kayak gini juga nggak apa-apa. Namanya si senyawanya atau si gambar itu terdapat aglomerasi. Gak apa-apa, bawa aja. Misalkan nih yang kayak gini nih, yang agak gede, buluk, kita kayak aneh bentuknya, nggak apa-apa, tarik aja. Tariknya yang no. Tariknya di tengah aja, di sini nih mungkin. Terus tarik ke sini, ke ujung, and that's it. Ctrl F. Oke. Kita see you ketika gambar ini sudah mulai terisi semua. Aku gak bakal matiin in case aku butuh sininya. Oke, let's try. Oke, mungkin aku bakal matiin karena sayang memori laptop ya teman-teman. Mohon maaf, ini bukan YouTuber. Oke, let's put like 10 first. Baru nanti kayak aku kasih. Nah, kayak gini nih aglomerasi kan dia. Tarik aja, it's fine. Nah, it's ugly. Tarik, ini juga bisa ditarik gini aja. Ctrl F, Ctrl F, terus Ctrl M, atau Ctrl M, Ctrl F, terserah. Fungsinya apa? Fungsinya Ctrl M itu buat nge-measure berapa diameternya, tapi kalau
Ctrl F itu buat nge-fill. Jadi teman-teman nggak ngisi hal yang udah teman-teman isi 2 kali. Tapi beside itu juga kalau teman-teman lihat di measure-nya itu ada nomor ini, kayak ini 10, terus ini 9, kayak gitu. Somehow di aja nomornya. Teman-teman nggak perlu ragu kalau teman-teman kayak apakah aku udah yang di sini terus aku 2 kali. No. Doesn't work like that, teman-teman. Tenang. Ini harus dikerjakan dengan telaten, sabar, dan juga berhati-hati. Oke, karena aku tahu teman-teman sudah mulai bosan dan akan di-skip sampai 10 menit, maka dari itu kita akan pause videonya dan akan kembali lagi ketika ini sudah penuh. Oke, jadi setelah tadi aku garis semuanya, dapatlah kurang lebih datanya seperti ini. Ada beberapa garis, di sini ada 317 garis, ada garis yang aglomer, ada yang perfect kayak gini, bermacam-macam. Dapetin garisnya, kita tinggal cari datanya itu di sini. Nah, ini datanya ada kurang lebih ada 317. Baru setelah itu kita akan pindah untuk mengolah data ini menjadi histogram dan mengolah data ini menjadi ini data yang tadi aku bilang aku salah kerjain, menjadi si standar deviasi juga untuk menentukan nilai PDI. Oke, palingan segitu dulu video part 1. Untuk pengolahan datanya akan ada di part 2, jadi stay tune teman-teman. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Kretli. Sekarang kita bakal menjelaskan tentang analisis si olah data dari SEM yang udah kita tadi ukur pakai Imagy atau udah kita telah pakai Imagy. Nah, olah data ini fungsinya buat apa? Buat menentukan PDI atau nilai PDI itu rumusnya standar deviasi dibagi sama mean. Nah, sebelum kita analisis dulu, teman-teman harus tahu bahwa 409 length dalam Excel ini tuh harusnya 496,084, tapi kalau teman-teman lihat di sini tertulisnya itu 496.000. Jadi harus kita bagi dulu. Dibagi 1000. Terus, nah, buat menentukan standar deviasinya sama mean itu kita bisa pakai origin. Salah, maaf ya. PDI ini ditentukan buat kita tahu si distribusi dari sampel itu atau si distribusi sampelnya itu merata atau enggak. Caranya itu kita sebelum kita nentuin PDI, kita juga harus nentuin histogram. Tapi yang pertama itu aku mau nentuin PDI dulu. Baru habis itu nentuin histogram. Nentuin PDI itu sebenarnya gampang, teman-teman tinggal paste, terus teman-teman klik si datanya, baru teman-teman terus buka ke statistik. Sebentar, teman-teman buka statistik dan teman-teman klik descriptive statistics, terus teman-teman klik statistik on column. Harusnya dia langsung keluar open dialog, bukan gitu loh. Nah, dapat kan, terus teman-teman data range-nya udah dapat. Terus teman-teman reakulate itu manual, tetap reakulate itu tetap manual. Terus input datanya independent column, grupnya non, grupnya itu non, nggak ada. Oke. Ini yes. Terus teman-teman dapat standar deviasi dan
rata-ratanya berapa, baru teman-teman pindahin datanya ke Excel yang tadi. Karena teman-teman dapat standar deviasinya itu 91,56187, teman-teman juga dapat 491,4981. Nah, tinggal dibagi standar deviasi dibagi. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti total dapat PDI-nya itu 0,1. Nah, kalau misalkan PDI itu kita bisa lihat standar ya, aku cari dulu sebentar. Standarnya kalau 0, di bawah 0,1 itu berarti dia apa di atas ya? Itu di atas 0,1 itu ada. Distribusinya apa? Nah, kalau PDI itu jadi kalau nilai P-nya kurang dari 0,1 artinya dia nah PDI itu kan probability of data under the independent model. Nah, berarti kalau misalkan PDI-nya itu kurang dari 0,1 berarti itu nggak sesuai atau nggak cocok, atau dia distribusinya berantakan gitu. Tapi enggak sih, ada juga yang bilang kalau PDI 0,1 itu bagus ya. Teman-teman pokoknya cari juga standarnya. Jadi kita menentukan nilai PDI-nya dapat segini. Udah selesai, terus data yang tadi yang ada di origin kita bikin histogramnya. Hop, kita X dulu, hide aja. Cara bikin histogramnya gimana? Lah, kok hilang? Salah. Not responding guys, kita coba sebentar ya. Kenapa ini baru? Ya udah gak apa-apa. Pas aja. Salah. Kita copy dulu. Copy, balik lagi, paste, kasih long name ya, line aja. Klik di sini, terus klik status, bukan. Klik ini. Dia harusnya bisa diklik kolom. Sebentar, harusnya dia bisa diklik, bukan kolom berarti. Kita bakal klik grab. Mana ya si data-datanya itu? Kemarin tuh ada kok. Sebentar ya. Nah, ini apa sih? Salah kayaknya di aku. Salah guys. Itu ada yang bisa
itu caranya plot. Kita ke plot coba. Kenapa dia udah ada? Terus kita pilih, harusnya pilih histogram, tapi kenapa gak ada histogram? Kita kasih ini coba. Kita pilih grafik. Apakah ada di sini? Bukan. Di sini. I know. I just did histogram. Dia tuh harusnya ada. Kita ke plot. Nah, elah. Baru keluar. Sorry, di 2D kalau nggak salah. Nah, ini dia. Dapat. Maaf guys, berarti ke situ. Terus sama ini delete saja teman-teman. Klik ini teman-teman. Go to bin worksheet, sabar. Kliknya yang di sininya ya, di sini diagramnya. Terus teman-teman dapatkan data-data ini. Terus data-datanya tuh diklik yang bit setter sama bit count. Terus plot lagi. Sebentar, kalau sudah deh.